Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nofisa Azahra dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 22. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Dampak dalam bidang sosial budaya. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas 1, timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, ke kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah. Memang bangsa Barat ini ingin membahas budaya feodal. Terbukti, Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Status dan hak-hak istimewanya justru diambil oleh Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa kolonial. Bahkan perkembangan budaya bangsa yang cenderung dipaksakan juga telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan. Semangat persatuan, hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong royong, nilai kesantunan, unggah-unggah atau budi pekerti luhur yang dikembangkan di lingkungan keraton. Bahkan yang menyedihkan, dengan alasan modernisasi, para penguasa Barat tidak mau tahu tentang tradisi atau norma-norma termasuk nilai halal dan haram dalam Islam. Misalnya dengan budaya meminum minuman keras atau menjadi mabuk-mabukan, berangkat dari desa kemudian mengarah kepada pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa batas. Oleh karena itu, di lingkungan masyarakat beragama Islam, kaum kolonial yang menjajah Indonesia dikatakan sebagai orang-orang kafir. Kedatangan dan dominasi bangsa Barat juga telah membawa pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Hal ini tentu sejenak menimbulkan kultur shock di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Namun dalam perkembangannya mampu beradaptasi sehingga menambah khasana keagamaan di Indonesia. Kemudian pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan sejarah dan budaya khusus di Jawa mendapatkan perhatian khusus melalui bukunya yang berjudul History of Java. Buku tersebut memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Pemerhati budaya Nusantara ternyata cukup banyak selain Raffles dan William, dan terdapat pula menteri pemerintah Batavia yakni Charles Fort. Ia menyatakan selama 1 abad lebih, pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada 1% pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia sampai Belanda. Di samping itu, Van Deventer pada tahun 1899 menulis dalam judul Hutang Kehormatan. Sampai di sini penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.